Hampir 700 tahun setelah kematian hitam menghantam Eropa, pandemi ini masih menjadi mimpi buruk yang terus dikenang dalam sejarah. Saat itu dikenal dengan nama Great Mortality karena tingkat kematian yang sangat tinggi dan kehancuran yang diakibatkannya. Pandemi besar kedua dari pes bubonik ini kemudian dikenal sebagai kematian hitam pada abad ke-17 antara 1346 hingga 1353. Lebih dari 50 juta nyawa melayang, menghapus hampir setengah dari populasi Eropa. Ini bukan sekedar cerita tentang wabah, tapi juga tentang ketahanan manusia dan perubahan yang mengubah peradaban. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus. Kita akan bahas tentang wabah hitam. Pada awal ke-14, dunia semakin terhubung melalui jalur perdagangan seperti jalur sutra. Jalur ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran barang-barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan emas, tapi juga menjadi sarana penyebaran penyakit yang akan mengubah sejarah selamanya. Pedagang yang melakukan perjalanan panjang ini tanpa sadar membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga bawa bibit dari wabah yang mematikan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini hidup di dalam kutu yang menempel di hewan pengerat seperti marmut dan tikus. Jadi ketika kutu tersebut berpindah dari hewan ke manusia, bencana pun terjadi. Yersinia pestis adalah bakteri yang sangat ganas dan dengan cepat menyebar ketika manusia melakukan kontak dengan hewan yang terinfeksi. Saat wabah mulai menyebar, gejala awalnya seringkali disalahartikan sebagai penyakit biasa nih, demam tinggi, menggigil, dan sakit kepala. Namun yang membedakan wabah ini adalah munculnya pembengkakan di kelenjar getah bening atau yang dikenal dengan buboes. Ini di pangkal paha, leher, atau ketiak. Pembengkakan ini biasanya sebesar apel, berarti ya cukup gede juga ya. Dan sangat menyakitkan. Selain itu, tubuh korban seringkali menghitam akibat pendarahan di bawah kulit, memberikan nama Black Death pada wabah ini. Nah, tidak semua yang terkena wabah mengalami hal yang sama. Kematian hitam datang dalam 3 bentuk yang sangat mematikan. Masing-masing membawa kehancuran dengan caranya sendiri. Bentuk pertama dan yang paling umum adalah bubonic plague, yang menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening atau buboes, serta gejala demam yang tinggi dan kelelahan. Sekitar 60% dari mereka yang terkena bentuk ini kemudian meninggal nih dalam waktu cuma beberapa hari kalau sampai nggak diobatin. Nah, bentuk kedua adalah pneumonic plague yang jauh lebih menular dan menyerang paru-paru dan menyebar lewat udara. Bentuk ini bisa menular hanya dengan berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Nah, gejalanya meliputi ada batuk, darah, kesulitan bernapas, dan rasa sakit di dada. Dengan tingkat kematian yang hampir 100%, mereka yang terkena wabah pneumonik ini sering meninggal hanya dalam waktu 2-3 hari saja. Menyeramkan ya. Dan yang paling mematikan adalah septicemic plague, di mana infeksi langsung masuk ke dalam darah. Dan dalam kasus ini, korban sering meninggal tanpa tanda-tanda gejala yang jelas sebelumnya. Hanya dalam waktu beberapa jam. Dengan tingkat kematian hampir 100%, septicemic plague adalah bentuk paling cepat dan mematikan dari kematian hitam. Pada tahun 1346, penyebaran kematian hitam dimulai di Asia Tengah. Saat tentara Mongol yang mengepung kota pelabuhan Kaffa di Laut Hitam mulai terinfeksi wabah. Mereka melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka ini menggunakan mayat-mayat tentaranya yang telah mati karena wabah sebagai senjata. Mayat-mayat yang menjadi korban penyakit ini lalu dilemparkan ke dalam kota
Menggunakan ketapel membuat penduduk Kaffa yang terkepung itu jadi tertular. Aduh, keterlaluan banget ya caranya. Kaffa yang dikuasai oleh pedagang Genoa tidak siap dong terhadap penyakit ini. Dalam waktu singkat, kota tersebut hancur oleh penyakit yang menyebar tanpa henti. Namun, kejahatan ini tidak berhenti di Kaffa. Para pedagang Genoa yang tersisa melarikan diri ke pelabuhan-pelabuhan Mediterania termasuk Konstantinopel, Sisilia, dan Genoa. Tanpa disadari, mereka membawa penyakit ini bersama dengan mereka. Mereka menyebarkannya ke setiap pelabuhan yang mereka singgahi. Dari Laut Hitam, kematian hitam mulai bergerak nih dengan cepat memasuki jantung Eropa melalui jalur perdagangan laut yang padat. Pada Januari 1348, wabah ini resmi masuk Eropa melalui pelabuhan Genoa dan Venesia. Italia yang saat itu merupakan pusat perdagangan internasional dengan cepat menjadi epicentrum bencana ini. Dengan begitu banyak pedagang yang keluar masuk, kematian hitam menyebar lagi dengan cepat dan mengerikan melintasi perbatasan kota-kota dan desa-desa. Satu persatu wilayah Italia ini mulai jatuh. Di kota-kota seperti Florence, Siena, dan Roma, ribuan orang tewas setiap hari loh. Wabah ini begitu cepat menghancurkan masyarakat sehingga bahkan pemakaman massal pun gak mampu mengikutinya. Jumlah kematian, ketakutan menyebar secepat penyakit itu sendiri. Di banyak tempat, penduduk desa melarikan diri ke pedesaan berharap dapat melarikan diri dari cengkraman kematian hitam. Namun, ya wabah terus mengejar mereka. Tidak ada tempat yang aman. Bahkan, keluarga terpaksa meninggalkan anggota mereka yang sakit daripada ketularan kan ya. Karena sangat-sangat ketakutan dan gak tahu cara berhentiinnya gimana. Italia, yang sebelumnya menjadi pusat budaya dan peradaban, mendapati dirinya tenggelam dalam kekacauan dan kematian. Di tengah bencana ini, ketakutan melahirkan perilaku ekstrim. Pada abad ke-14, ilmu kedokteran masih sangat terbatas dan banyak orang percaya bahwa kematian hitam itu adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Gereja-gereja dipenuhi sama orang-orang yang mohon pengampunan dan berdoa dengan kusuk agar penyakit ini tidak menyebar. Terus di jalanan muncul kelompok-kelompok flagelan, orang-orang yang berkeliling dari kota ke kota sambil berusaha menghukum diri mereka sendiri dengan cara mencambuki diri mereka sendiri sebagai bentuk penembusan dosa. Jadi pengen kasih lihat sama orang-orang sekitarnya, pengen kasih lihat secara terbuka juga kepada Tuhan, Tuhan aku menghukum nih dosa-dosa aku nih gitu ya. Karena mereka percaya bahwa penderitaan fisik ini akan memohon belas kasihan Tuhan dan menghentikan wabah penyakit saat itu. Namun meskipun doa dan ritual dilakukan di seluruh benua, kematian terus meningkat. Beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa dunia sedang berada di akhir zaman dan bahwa kematian hitam adalah tanda dari kehancuran dunia yang akan sebentar lagi datang. Panik, putus asa, dan rasa takut mendorong masyarakat ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibat struktur sosial yang ada terus mulai runtuh. Sementara sebagian besar masyarakat mencari penebusan yang lain, malahan mencari juga kambing hitam siapa ini yang salah. Di seluruh Eropa, komunitas Yahudi dituduh sebagai penyebab wabah ini. Rumor menyebar bahwa orang-orang Yahudi meracuni sumur-sumur air untuk menyebarkan penyakit. Tanpa bukti yang jelas, mereka dijadikan sasaran kekerasan. Dari Prancis hingga Jerman, rumah-rumah Yahudi terus dibakar dan ribuan orang dibantai tanpa ampun. Pada April 1348, di Provence, 40 orang Yahudi dibunuh dalam pembantaian besar pertama dan dari sana kekerasan ini terus menyebar. Jadi
kondisinya tuh benar-benar chaos. Ketidakpercayaan dan kebencian merajalela. Banyak banget komunitas Yahudi di seluruh Eropa terpaksa meninggalkan rumah mereka atau bersembunyi untuk bertahan hidup. Kekerasan yang terjadi selama wabah ini memperdalam luka sosial yang ada dan memperlihatkan sisi tergelap dari manusia kalau lagi berada di tengah krisis. Pada Oktober 1348, kematian hitam akhirnya mencapai Inggris. London, pusat perdagangan dan ekonomi di Eropa, langsung terhempas dalam kekacauan. Kematian Putri Joan, putri dari Raja Edward III, membawa berita mengerikan ke seluruh negeri. Ketika bangsawan dan rakyat biasa nih sama-sama jatuh korban. Gak ada yang ngerasa aman. Baik orang penting pun, baik orang kaya pun gak ada. Semuanya bisa saja terkena atau terjangkit Black Death. Di London, kota yang penuh dengan aktivitas perdagangan, populasi yang cepat menyusut. Mayat-mayat mulai nih menumpuk di jalanan karena tidak ada lagi yang tersisa untuk menguburkan mereka. Dalam hitungan bulan, separuh dari populasi London telah tiada. Kuburan-kuburan massal dibangun di luar kota. Tapi mereka tidak cukup untuk menampung jumlah kematian yang terus-menerus meningkat. Banyak jenazah-jenazah yang akhirnya dibiarkan membusuk di tempat umum menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Kebayang banget ya, kayak zombie gitu. Aroma kematian memenuhi udara dan London berubah menjadi kota hantu. Bukan hanya rakyat biasa yang menjadi korban. Alfonso ke-11 dari Kastilia, satu-satunya raja Eropa yang meninggal karena kematian hitam, gugur saat mengepung Gibraltar pada tahun 1350. Kehilangan Alfonso membuat Spanyol jatuh dalam kekacauan politik yang mendalam. Sementara itu, Giovanni Boccaccio, penulis terkenal asal Italia, kehilangan ayahnya dan banyak anggota keluarganya. Tragedi pribadi ini menginspirasi karyanya yang paling terkenal, yaitu The Decameron, sebuah kumpulan cerita tentang sekelompok orang yang melarikan diri dari wabah. Lalu di Skandinavia, Blanche dari Namur, permaisuri Norwegia dan Swedia juga kehilangan banyak anggota keluarganya. Wabah ini tidak pandang bulu, dari rakyat biasa hingga kaum bangsawan semua rentan terhadap penyakit ini. Setelah bertahun-tahun menghancurkan Eropa, pada tahun 1351, kematian hitam akhirnya mulai mereda. Namun kerusakan yang ditinggalkan tuh begitu besar. Di banyak wilayah, hampir setengah dari populasi meninggal. Desa-desa kosong, lahan pertanian tidak lagi dikerjakan, dan banyak wilayah jadinya sepi. Eropa yang sebelumnya padat penduduk nih, mendadak sunyi sepi. Feodalisme yang selama ini mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi mulai runtuh. Namun, dari kehancuran ini muncul sebuah era baru, yaitu era Renaissance. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Black Death memberikan ruang bagi perubahan besar dalam cara orang berpikir, cara orang berkarya, dan memandang dunia. Seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat berkembang pesat. Orang-orang mulai mempertanyakan otoritas lama dan mencari pengetahuan baru untuk memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Inovasi dalam seni dan ilmu pengetahuan membuka jalan menuju zaman modern. Kematian hitam adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kehancuran, manusia tuh memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Pandemi ini mengubah cara hidup, cara berpikir, dan akhirnya membawa peradaban menuju era baru yang penuh dengan inovasi dan penemuan. Dari sejarah ini kita belajar soal ketekunan, pengetahuan, dan solidaritas adalah kunci untuk bertahan hidup di masa-masa tersulit. Nah, sekarang apakah wabah ini masih ada? Jawabannya adalah iya, wabah ini tuh sebenarnya masih ada sampai sekarang. Meskipun nggak jadi ancaman seperti dulu lagi. Wabah pes
masih ada di beberapa bagian dunia sampai hari ini. Setiap tahun kasus wabah ditemukan di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan, bahkan di Amerika Serikat. Namun berkat kemajuan medis, penyakit ini kini dapat diobati dengan antibiotik, dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat, sehingga sebagian besar orang yang terinfeksi dapat diselamatkan, nggak kayak dulu lagi. Meski wabah ini masih ada, dunia sekarang jadinya ya kita semua jadi jauh lebih siap untuk menghadapinya. Thank you banget udah lihat video aku hari ini. Jangan lupa komen kalau ada yang mau ditambahkan. Dan jangan lupa subscribe juga, like. Aku akan bawakan cerita-cerita tentang sejarah, tentang mitologi, kasus, terus konspirasi, apalagi ya, legenda, urban legend, pokoknya yang seru-seru dan menarik. See you in my next video. Bye-bye.